Perkenalkan, kami dari kelas 9A akan menampilkan drama dengan judul Kondisi Masyarakat Sebelum Islam. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan ini terdapat di sekitar Pulau Jawa. Kerajaan yang memegang kekuasaan wilayah Jawa. Di dalam kerajaan ini terdapat seorang raja yang bernama Kanjeng Gusti Raden Adipati, Fikih Anwar Bahtiar, dan permaisurinya Kanjeng Doro Ayu, Nainatus Saadah, Mangkunegara Diningrat. Raja dan ratu ini mempunyai dua orang putri yang bernama Kanjeng Doro Putri Astrid Akila Mutiara dan Kanjeng Doro Putri Aprilia Indriani. Kerajaan ini bernama Mataram yang dibangun sekitar tahun 1945. Raja dan ratu sedang berjalan di pasar. Raja dan ratu ini bertemu dengan sekumpulan rakyatnya yang sedang membicarakan sesuatu. Karena penasaran, akhirnya raja dan ratu datang menghampirinya, mereka sembari bertanya. Ini raja, akhir-akhir ini saya mendengar bahwa akan ada dua pemuda yang datang ke sini untuk berdagang. Siapa pemuda itu dan dari mana asalnya? Untuk pemuda itu saya belum tahu, tetapi mereka berasal dari Arab. Jika ada informasi lain, tolong beritahu saya ya. Baik raja. Setelah sang raja mengetahui informasi tersebut, sang raja dan ratu langsung pulang dan menemui adiknya, serta menceritakan semua informasi yang telah ia dapat. Lalu sang raja meminta saran kepada adiknya apa yang harus dilakukan. Awal. Baik raja. Tolong panggilkan kedua ibu untuk menghadap. Baik raja. Kami habis dari pasar dan bertemu pedagang di sana. Dan kata pedagang di sana akan ada pendatang yang akan menafsiri dan menurut kalian Sudah tinggal kita tunggu saja. Kalau mereka memang bukan orang baik, lagian kita juga bisa memiliki dua pengawal. Setelah kedua adik sang raja dan ratu itu mengetahui kedatangan tersebut, karena kebetulan ia akan berangkat ke tempat mengajarnya, jadi bisa sekalian bertanya kepada murid-muridnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian ini? Baik. Sebelum itu kita absen dulu ya. Apa yang jadi? Asal jalan Mutiara, hadir. Ada yang Zahira, hadir. Elvania, Azara Wira, hadir. Ayla Meka, hadir.
Sekarang buku kalian halaman 11. Sejarah Bu. Jadi saya mau mencari info sedikit. Jadi saya mau minta waktu. Boleh saya berbicara dengan Silahkan mulai. Permisi. ya. Jadi anak-anak di sini Ibu mau tanya tentang pedagang Arab sampai India yang katanya mau ke sini. Itu ada yang tahu infonya nggak ya? Saya tahu Bu. Ayolah boleh ke sini. Yang lain ada nggak? Kita ada Bu. Baik, Bu. Jadi saya lihat dulu ya. Jadi saya mau tanya, kan katanya mau ada pedagang nih yang dari bank mau masuk sini. Terus apa sih info yang kalian tahu tentang pedagang itu? Yang saya tahu sih ya Bu, mereka itu datang ke sini untuk berdagang. Juga yang saya kaget itu mereka menganut agama selain agama nenek moyang kita, Bu. Agama nenek moyang? Agama yang kayak gimana itu? Untuk itu sih saya kurang tahu, Bu, tapi jelasnya itu bukan agama nenek moyang kita. Mau tahu nggak tak? Kurang tahu sih Bu, karena saya kan penganut berat agama Hindu. Oh, karena ya udahlah, mungkin cuma itu yang mau sampaikan. Jadi kalau besok ada info, jangan lupa ya sampai di pelajaran. Baik, Bu. Jadi cuma kayak gini, cuma sekian. Terima kasih dan silakan melanjutkan pelajaran. Baik, Bu. Anak-anak, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu besok. Silakan pulang dengan berhati-hati. Terima kasih Bu. Di tengah perjalanan, sang putri dan teman-temannya, mereka tidak sengaja bertemu dengan kedua pemuda tersebut. Dan kedua putri ini sedikit terkejut karena melihat penampilan kedua pemuda tersebut yang berbeda dengan penampilan orang di daerahnya itu. Sesampainya di kerajaan, mereka berdua membicarakan tentang kedua pemuda tersebut. Kamu tahu nggak sih tadi penampilan pemuda itu tadi tuh? Iya, tahu. Masa pakaiannya kayak pakaian perempuan sih? Jadi juga aku lihat ada pakaian, ada kain kotak-kotak itu juga memang aneh nggak sih? Iya, emang aneh. Seperti orang tidak waras. Iya deh, memang agak aneh banget. Di tempat yang lain, adik dari sang raja telah mendapatkan informasi dari salah satu rakyatnya, yang ternyata kedua pemuda tersebut menganut agama selain agama nenek moyangnya. Yang ternyata mereka itu menganut agama Islam. Karena adik raja ini penasaran, lalu sang raja ini mencari keberadaan kedua pemuda tersebut. Sang adik ini mencari ke pasar dan akhirnya bertemu dengan kedua pemuda tersebut. Setelah sang adik ini menemukan kedua pemuda itu, langsung saja sang adik mengambil kedua pemuda tersebut dan kembali bertanya. Ya, dapat kalau apakah ada yang bisa kami bantu? Jadi saya mau tanyakan kepada kalian, hal apa yang ingin Tuhan tanyakan kepada kami? Apa tujuan kalian datang ke sini? Kami datang ke sini untuk berdagang. Saya mendapat informasi yang beredar kalian menganut agama selain agama nenek moyang kamu. Oh, hal itu memang benar, kami tidak menganut agama nenek moyang kalian, akan tetapi kami menganut agama Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan kami dan Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Dan Allah adalah Tuhan yang kami sembah. Baiklah. Setelah bertanya-tanya tentang Islam, ternyata
adik dari sang raja ini mulai tertarik. Dan setelah itu, sang adik bergegas pulang untuk menemui sang raja dan menceritakan semuanya. Setelah sang raja mendengar semua berita yang diceritakan oleh adiknya, sang raja itu pun meminta untuk bertemu dengan kedua pemuda tersebut. Dan akhirnya sang raja pun memanggil pengawalnya. Untuk akan merasakan untuk makan malam bersama. Akhirnya, pengawal dari kerajaan Mataram itu pasar untuk mengambil dua pemuda dan memberikan surat sidang makan malam. Malam hari itu tiba sekitar pukul 19.30. Kedua pemuda itu telah sampai di kerajaan, lalu mereka diajak untuk makan malam bersama. Apakah benar dan mau agama selain agama yang baru? Seperti itu. Ternyata Islam agama yang indah ya, tidak seperti yang saya pikirkan. Kalau begitu, apakah kalian mau datang lagi ke sini untuk makan malam bersama? Baiklah Raja, insya Allah kami akan datang lagi bisa. Baiklah, kalau begitu kami izin pamit untuk pulang dari Raja. Hati-hati lagi jalan. Baik Raja. Setelah Vicky dan Javin pulang dari kerajaan, adik dari sang ratu berniat untuk menemui putri dari sang raja untuk memberikan suatu informasi yang mungkin membuat sedikit kaget. Dan ternyata setelah pemuda tadi pulang, Raja, Ratu, adik raja dan adik ratu sudah membahas tentang perjodohan si kedua pemuda tersebut dengan kedua putri. Dan jadi tadi kan si ibu sama bapak kamu ngundang dua pemuda itu. Tahu kan pemuda yang lagi Ya yang tadi siang juga lihat pas habis sekolah kita papasan tahu. beneran? Iya. Dia mau dijodohin sama kalian. Apa? Kita dijodohkan? Benarkah? Bener. Apakah pemuda itu baik? Apakah pemuda itu penyayang? Apakah Intinya pemuda dua itu paling baik buat kalian. Soalnya
itu tuh pilihan dari ayah sama ibu kalian. Tapi tadi aku pas awal ketemu mereka berdua tuh kayak merasa mereka tuh sangat aneh, penampilannya seperti perempuan. Ya soalnya mereka itu menganut agama, katanya sih agama yang beda dari nenek moyang kita, tapi ya kita lihat aja nanti. Ya sudahlah, kita ngikutin saja apa yang dimau bapakku. Ya udah, intinya besok kalian suruh makan malam sama mereka, terus kalian jangan lupa dari yang cantik. Terus saya mau pergi. Terima kasih Kak. Iya. Keesokan harinya sudah saatnya sekolah. Sang adik ratu ini pergi ke sekolahan untuk mengajar. Tetapi sayangnya kedua putri ini itu tidak berangkat ke sekolah karena masih bimbang dan takut untuk bertemu dengan kedua pemuda tersebut. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum itu kita dulu ya. Ada Bu Evania, Mas Bella, Hadir. Ayla, hadir. Ataya, Hadir. aku juga ke aku mana ya? Tidak hadir dulu. Oh, kalau begitu sekarang aku ikut anak-anak. Baik. Ada PR, Bu? Oh iya, mau tanya siapa? Baik, Bu. Mas Dari. Ayla. Ataya. Terima kasih, Bu. Dan Evania. Oke anak-anak, mungkin sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Selamat malam Bapak Dian. Terima kasih, Bu. Setelah kelas berakhir, akhirnya Ayla dan teman-temannya pulang. Dan ketika di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para petani. Hei anak-anak, apa kabar? Apakah kalian tahu tentang informasi yang akan diadakan di kerajaan malam nanti? Saya tahu akan ada acara apa ya nanti malam akan dilaksanakan makan malam bersama dengan para keluarga raja dan pemuda itu. Sudah. Benar, masa bohong? Baik, terima kasih atas informasinya. Kami pamit pulang dulu. Iya, Pak. Setelah itu, ternyata masyarakat keluar dan menyiapkan masakan untuk hidangan malam hari. Malam hari pun telah tiba. Makanan malam di kerajaan sudah disiapkan dan dihidangkan juga sudah disajikan, tinggal menunggu pemuda tersebut datang. Setelah beberapa menit kemudian pemuda itu pun datang. Jadi tujuan makan malam hari ini adalah untuk membicarakan tentang perjodohan kalian. Kalian
Baiklah, saya sedikit. Tapi kami mempunyai persyaratan. Apa itu? Persyaratan yang telah menjadikan seluruh anggota keluarga kerajaan menjadi Islam dan berubah kerajaan menjadi kerajaan umat Islam. Baiklah, Keesokan harinya setelah pertemuan itu diadakan sangat sengaja kita mengumpulkan programnya untuk memberikan berita publik. Wahai rakyatku, berdirinya saya di sini akan menyampaikan informasi yang penting. Saya dan keluarga besar saya telah memasuki agama yang sebenar-benarnya, yaitu agama Islam. Dan satu informasi penting lagi, saya akan menjodohkan putri sulung dan bungsu saya dengan kedua pemuda yang datang dari Arab. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah pernikahan kedua putri raja dan berjalannya Islam di kerajaan ini, banyak kebudayaan yang sedikit demi sedikit mulai digantikan dengan ajaran agama Islam. Namun, ada beberapa kebudayaan yang masih dilakukan hingga saat ini, seperti contohnya tumbengan, syukuran, siraman, ngapati, dan lain sebagainya. Mungkin sekian drama yang dapat kami tampilkan. Sebelumnya ada pantun gajah. Badan geni kalau berdiri, mungkin karena makan bakmi. Kami pamit undur diri. Salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.